Perkenalkan, nama saya Amanda Leviani Muhammad. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk mengukur ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Nah, jadi ukuran pemusatan data dan penyebaran data ini tentunya dalam kita melakukan penelitian data kuantitatif, kita sudah tidak asing lagi untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi dalam analisis ini kita akan menganalisis mean, modus, median, kuartil, standar deviasi, variansi, range, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada dua hal yang paling penting kita lakukan utama, yaitu yang pertama kita harus mempunyai aplikasi SPSS, dan yang kedua kita harus mempunyai data yang akan kita analisis. Nah, jadi sebagai contohnya, saya telah membuat data, mengumpulkan data hasil nilai belajar siswa kelas 6 SD di semua mata pelajaran. Yaitu yang pertama ada pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, SBK, PJOK, serta bahasa Inggris. Nah, jadi dari hasil nilai ujian belajar siswa ini, kita akan menganalisisnya untuk menentukan pemusatan data dan penyebaran datanya. Yang kedua adalah kita harus membuka SPSS terlebih dahulu. Nah, jadi tampilan SPSS-nya seperti ini, terdapat dua bagian. Yang pertama ada data, data view dan variable view. Nah, jadi kita masuk ke data view terlebih dahulu. Kemudian kita membuka data yang akan kita analisis. Nah, jadi yang pertama, kita akan blok semua nilai siswa. Nah, kemudian copy. Nah, setelah di copy, kita masuk ke aplikasi SPSS untuk memindahkan datanya. Nah, kita paste. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Kita dapat melihat data dari Excel ke SPSS tampilannya seperti ini. Tadi untuk mengubah variabel-variabelnya, kita akan mengklik variable view. Nah, di sini terdapat tampilan name, type, decimal, label, values, dan sebagainya. Nah, untuk mengganti name, kita tinggal mengklik di atas, kemudian Ctrl F. Nah, di sini kita akan mengklik refresh, dan dalam file kita menulis var 000. Kemudian di replace with, kita mengerti MP, yang artinya mata pelajaran. PHO. Nah, jadi nama akan otomatis akan berubah. Kemudian close. Nah, jadi langkah yang kedua, kita akan mengubah desimal menjadi angka 0. Nah, kenapa? Karena data yang kita gunakan tidak memiliki angka di belakang koma, yang artinya data yang kita gunakan cukup 88, 81, dan sebagainya. Jadi kita harus mengganti menjadi 0. Nah, ini dapat disesuaikan dengan data masing-masing kalian. Nah, kemudian setelah semuanya sudah diatur, kita kembali ke data view. Kemudian kita mengklik analyze. Selanjutnya descriptive statistik dan frequency. Nah, kemudian setiap variabelnya kita akan pindahkan ke bagian variabel atau S. Caranya kita klik Ctrl A, kemudian klik tanda panah. Nah, setelah semua sudah dipindahkan, silahkan mengklik statistik. Nah, di bagian sini kita dapat sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya sudah mencentang mean, median, mode, standar deviasi, variance, range, kuartil, dan kalau teman-teman ingin
melihat minimum, maksimum, kita juga dapat mengklik sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengklik continue. Nah, setelah itu, oke. Nah, inilah hasil dari analisis kita. Semuanya sudah sangat jelas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai mata pelajaran yang pertama, min adalah 86,41, yang kedua 80,70, yang kemudian dan seterusnya, dan min, mode, media, standar deviasi, variansi, minimum, maksimum, dan persentil sudah jelaskan secara ringkas di bagian tabel berikut. Nah, jadi demikianlah cara untuk mengukur hasil pemusatan data dan penyebaran data. Jika teman-teman ingin uh, menyalin ke dalam Word, kalian dapat copy lalu pindahkan ke Word teman-teman. Nah, jadi sekian penjelasan tutorial untuk menganalisis data, pemusatan data dan penyebaran data melalui aplikasi SPSS. Sekian dan sampai jumpa.